Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Hirnala Syuhwanti NPM 083, yang kedua Anindya Damayanti NPM 107, dan yang keempat Yuni Indah Pratiwi NPM 049 akan mempresentasikan terkait strategi investasi obligasi. Saya Hirnala Syuhwanti NPM 083 ingin menjelaskan mengenai pengelolaan portofolio obligasi. Nah, dalam pengelolaan portofolio obligasi ini ada beberapa hal yang terlebih dahulu dipahami oleh investor, seperti karakteristik pasar obligasi, struktur bunga, dan struktur risiko tingkat bunga. Yang pertama ini pemahaman mengenai pasar obligasi. Pasar obligasi umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan berkurangnya kesempatan investasi sehingga akan meningkatkan permintaan obligasi. Nah, hal itu akan menyebabkan harga obligasi naik dan yield obligasi turun. Selanjutnya, dalam kondisi ekonomi yang mengalami peningkatan inflasi, suku bunga akan cenderung mengalami peningkatan. Nah, tingkat inflasi nantinya akan memengaruhi tingkat bunga pasar dan selanjutnya tingkat bunga tersebut akan memengaruhi harga dan yield obligasi. Jika investor mengestimasi adanya kenaikan inflasi, maka investor akan meminta kompensasi yang lebih besar karena adanya penurunan nilai real aliran kas yang diperoleh dari obligasi. Oleh karena itu, pada kondisi di mana inflasi diestimasikan naik, harga obligasi akan turun tetapi yieldnya akan meningkat. Nah, pada slide selanjutnya mengenai struktur tingkat bunga. Struktur tingkat bunga ini adalah hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu juga. Nah, semakin lama jangka waktu obligasi, maka risiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Nah, pada hubungan antara waktu jatuh tempo dengan tingkat bunga biasanya digambarkan dalam bentuk kurva yield. Nah, berikut contoh kurva yield gambar 10.1. Nah, pada gambar 10.1 ini terlihat bahwa kurva yield cenderung berubah setiap saat, tergantung dari maturitas obligasi tertentu. Untuk menjelaskan besarnya slope dan perubahan yang terjadi pada kurva hasil tersebut dapat digunakan tiga teori struktur tingkat bunga, yaitu ada teori harapan, teori preferensi likuiditas, dan teori preferensi habitat. Pada slide selanjutnya menjelaskan mengenai tiga teori struktur tingkat bunga tadi. Namun yang pertama adalah teori harapan. Forward rate adalah prediktor yang tidak bias terhadap spot rate di masa depan. Dalam teori harapan ini, tingkat bunga obligasi jangka panjang selama N periode akan sama dengan nilai rata-rata bunga jangka pendek dari obligasi tersebut selama N periode yang sama. Misalnya, jika seorang investor memegang obligasi selama 5 tahun, maka tingkat bunga jangka panjang yang diharapkan akan sama dengan nilai rata-rata bunga tahunan obligasi tersebut selama 5 tahun. Dengan demikian, struktur tingkat bunga akan melibatkan penentuan tingkat bunga yang akan diterima kemudian atau forward rate dan tingkat bunga yang sekarang atau spot rate. Nah, untuk menghitung forward rate ini adalah 1 ditambah TSN sama dengan 1 ditambah TS1 dikali 1 ditambah T tambah 1 F1. Selanjutnya 1 ditambah T tambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung F1. Kemudian pangkat 1 per N kemudian dikurangi dengan 1. Yang mana TSN adalah tingkat suku bunga sekarang atau spot rate pada waktu T untuk sekuritas dengan waktu jatuh tempo N periode. Sedangkan T tambah 1 FN adalah forward rate untuk 1 tahun kemudian atau T tambah 1 untuk N periode. Diasumsikan spot rate untuk obligasi 1 tahun adalah 16% dan 2 forward rate adalah 15%. Nah, 15% ini adalah T tambah 1 FT 1 dan 12% adalah T tambah 1 F1.
Maka tingkat bunga untuk obligasi tersebut pada jatuh tempo 3 tahun adalah sebagai berikut. 1 ditambah TS3 sama dengan 1 ditambah 0,16 dikali 1 tambah 0,15 kali 1 ditambah 0,12. 1 pangkat 1 per 3 dikurangi 1. Nah, sama dengan 1,14321 dikurangi 1 sama dengan 0,14321 atau 14,32%. Nah, dalam penjelasan teori harapan ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat bunga yang berlaku sekarang dengan tingkat bunga yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Dengan demikian, investor dapat mengombinasikan sekuritas jangka pendek tertentu untuk memperoleh return yang sama besar dengan return jangka panjang sekuritas tersebut. Misalnya, 5 tahun obligasi akan mempunyai return yang diharapkan sama besarnya dengan obligasi 2 tahun yang disimpan sampai jatuh tempo ditambah dengan 3 tahun obligasi yang dibeli pada awal tahun ketiga. Nah, teori harapan ini berasumsi bahwa tingkat bunga di masa yang akan datang adalah sama dengan forward rate. Pada slide selanjutnya mengenai teori preferensi likuiditas. Nah, teori preferensi likuiditas ini menyatakan bahwa tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan ditambah dengan premi likuiditas atau risiko. Nah, semakin lama periode waktu, maka ketidakpastian juga semakin lama, sehingga investor akan lebih menyukai investasi jangka pendek. Nah, sebaliknya, perusahaan yang memerlukan dana lebih menyukai dana pinjaman jangka panjang. Untuk mendorong investor meminjamkan dananya dalam jangka panjang, maka perusahaan memberikan premi likuiditas kepada investor yang memberikan pinjaman jangka panjang. Pada implikasi dari teori tersebut adalah harga obligasi yang mempunyai umur yang lebih panjang akan menawarkan yield yang relatif lebih tinggi daripada obligasi yang umurnya pendek. Pada perbedaan antara teori preferensi likuiditas dan teori harapan ini adalah ketidakpastian tingkat bunga yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, forward rate ini dan estimasi tingkat bunga adalah dua hal yang berbeda karena adanya perbedaan jumlah premi likuiditas yang diberikan. Baik, saya Anindya Damayanti, NPM 107 akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Nah, di sini terkait teori preferensi habitat atau preferred habitat theory. Nah, teori ini menyebutkan bahwa investor mempunyai preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu dan mereka akan beralih ke maturitas lain jika terdapat imbalan yang memadai. Teori preferensi hampir sama dengan teori struktur bunga lainnya, yaitu teori segmentasi pasar. Di sini disajikan sebuah contoh, yaitu bank-bank komersial akan cenderung menyalurkan dana pinjaman dalam jangka pendek, sedangkan perusahaan dan lembaga pengelolaan dana pensiun akan menyukai investasi surat-surat berharga dalam jangka panjang. Slide ini masih lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, di sini disajikan perbedaan antara teori preferensi habitat dengan teori segmentasi pasar. Perbedaannya yaitu teori preferensi habitat, ini bentuk kurva yield akan ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang datang dan premi risiko. Karena asumsinya investor mau mengubah preferensi sektor maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Sedangkan teori segmentasi pasar ini bentuk yield kurva yieldnya akan ditentukan oleh kondisi penawaran dan permintaan dari sekuritas pada masing-masing sektor maturitas tersebut. Karena investor sudah punya preferensi sektor maturitas tertentu sesuai kebutuhannya dan tidak akan mengubah ketiga teori tersebut. Selanjutnya terkait struktur risiko tingkat bunga. Struktur risiko tingkat bunga biasanya disebut dengan yield spread yang diartikan sebagai hubungan antara yield obligasi dan karakteristik tertentu yang dimiliki obligasi seperti kualitas, scalability, kupon, dan mudah tidaknya obligasi diperjualbelikan atau marketability. Nah, dengan demikian adanya struktur risiko tingkat bunga akan menjelaskan mengapa ada perbedaan tingkat yield obligasi dari emiten yang berbeda-beda. Besarnya yield spread ini dipengaruhi faktor-faktor berikut, seperti yang pertama, perbedaan kualitas. Nah, perbedaan kualitas ini untuk mengetahui kualitas obligasi, kita bisa melihat rating kualitas obligasi yang disusun berdasarkan besarnya risiko kegagalan pembayaran atau risk of default. Besarnya risiko pembayaran kegagalan
risiko kegagalan pembayaran sangat bergantung pada kinerja emiten yang menerbitkan obligasi tersebut dalam pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman pokok. Salah satu standar rating obligasi yang paling banyak digunakan adalah rating menurut Standard & Poor's atau disingkat S&P. Berdasarkan rating S&P, obligasi terbaik akan memperoleh rating AAA, sedangkan yang terburuk atau risiko kegagalan pembayaran paling tinggi akan diberi rating D. Nah, yang kedua ada perbedaan dalam bentuk call provision. Nah, di sini obligasi yang callable akan memberikan YTM yang lebih tinggi dari obligasi non-callable. Pada obligasi yang callable, emiten dapat melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Dan ini umumnya dilakukan pada saat tingkat suku bunga turun. Jika pada saat tingkat bunga turun, emiten melunasi obligasinya, maka investor akan mengalami kerugian karena alternatif investasi yang tersedia umumnya memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga obligasi sebelumnya. Yang ketiga ada perbedaan tingkat kupon yang diberikan. Nah, di sini obligasi yang memberikan kupon yang relatif kecil akan cenderung memberikan return berbentuk capital gain yang lebih besar. Sebagai contoh, zero coupon bond atau obligasi yang tidak memberikan kupon akan memberikan capital gain berupa selisih harga obligasi dengan nilai par obligasi. Yang keempat ada perbedaan kemudahan diperdagangkan. Ada beberapa obligasi yang dianggap lebih mudah diperdagangkan dibandingkan dengan obligasi lain, sehingga obligasi tersebut mempunyai likuiditas yang relatif lebih banyak. Obligasi yang likuiditas lebih banyak akan menawarkan YTM yang lebih tinggi pula. Nah, slide selanjutnya ini menyajikan pendekatan dalam pengelolaan portofolio obligasi. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam pengelolaan portofolio obligasi yang meliputi pertama, strategi pengelolaan pasif, kedua, strategi pengelolaan aktif, dan yang ketiga, strategi imunisasi. Strategi imunisasi ini merupakan kombinasi antara strategi pengelolaan pasif dan strategi pengelolaan aktif. Nah, dalam pemilihan strategi yang akan digunakan, sangat tergantung kepada tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor. Nah, untuk ketiga pendekatan dalam pengelolaan portofolio obligasi ini akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait strategi pengelolaan pasif. Nah, strategi pasif ini didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Investor yang menganut strategi pasif tidak secara aktif mencari kemungkinan-kemungkinan strategi perdagangan tertentu yang bisa menghasilkan return abnormal. Oleh karena strategi pasif didasari oleh asumsi bahwa harga obligasi sudah ditentukan secara fair, maka strategi pasif menggunakan informasi-informasi yang ada sekarang, bukan informasi-informasi yang bersifat estimasi. Nah, return dan risiko yang dihasilkan oleh strategi pasif ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Tetapi perlu diingat bahwa penerapan strategi pasif bukan berarti investor tidak melakukan tindakan apa-apa. Investor harus terus memonitor kinerja portofolio yang dibentuk agar tetap sesuai dengan preferensi investor terhadap risiko dan tujuan investasi mereka. Nah, di sini strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan, serta strategi mengikuti indeks atau indexing pasar. Untuk strategi beli dan pasar ini berarti investor berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Investor tersebut secara hati-hati memilih obligasi yang akan dibentuk dalam portofolionya dan tidak berusaha memperdagangkan obligasi tersebut untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Sedangkan untuk mengikuti indeks pasar ini, pada pasar yang efisien, investor tidak akan mampu memperoleh keuntungan abnormal karena harga obligasi sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Nah, kondisi tersebut menyebabkan tidak ada satupun investor mampu mendapatkan return yang lebih besar daripada return pasar. Baik, selanjutnya saya Yuni Indah Pratiwi, MPM 049, akan melanjutkan materi mengenai strategi imunisasi, di mana strategi imunisasi merupakan strategi
yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga, yaitu dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga. Dua komponen risiko tersebut yaitu yang pertama risiko harga, yang kedua risiko reinvestasi. Jadi yang pertama itu risiko harga, di mana risiko harga berasal dari hubungan yang terbalik antara harga obligasi dengan tingkat bunga. Yaitu artinya semakin rendah tingkat bunga, maka harga obligasi akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu mengenai risiko reinvestasi, di mana risiko yang berasal dari ketidakpastian mengenai tingkat investasi terhadap pendapatan kupon yang akan diterima di masa yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu mengenai perhitungan YTM menggunakan asumsi bahwa pendapatan kupon akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang sama dengan YTM. Jadi jika tingkat bunga mengalami penurunan, maka tingkat refinansi akan turun dan harga obligasi akan naik. Jadi sehingga kedua komponen risiko tersebut yaitu akan mengalami tingkat bunga tersebut yang mempunyai dampak yang berbeda terhadap obligasi. Baik, selanjutnya yaitu di mana ada beberapa variasi strategi imunisasi, yaitu ada dua. Yang pertama strategi durasi, yang kedua strategi maturitas. Strategi durasi merupakan durasi tidak memperhatikan waktu. Maturitas tetapi hanya akan berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Yang kedua yaitu strategi maturitas, di mana strategi maturitas akan berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi. Ada pula yaitu strategi imunisasi kontragesi, yaitu melibatkan pendekatan pengelolaan obligasi aktif karena menetapkan batas terendah rektur yang harus diperoleh untuk memastikan periode horizon investasi. Jadi, kedua strategi tersebut sering disebut dengan strategi penyesuaian horizon atau horizon matching. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pengelolaan aktif, di mana ada beberapa investor yang masih berkeinginan untuk memperoleh rektur yang lebih besar atau capital gain dengan pengelolaan aktif obligasi, baik dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga maupun dengan mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya atau undervalued dan overvalued. Di sini yaitu ada dua mengenai mengestimasi. Yang pertama,
mengestimasi perubahan tingkat bunga, di mana perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik, di mana artinya jika tingkat bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Yang kedua yaitu mengenai mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Jadi manajer portofolio obligasi perusahaan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melaksanakan apa yang disebut dengan bond swap. Jadi mengenai mengestimasi perubahan tingkat bunga, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu servisitas perubahan harga obligasi terhadap tingkat bunga akan dipengaruhi oleh tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Dengan demikian, strategi yang bisa diterapkan investor yang sudah mengetahui estimasi tingkat bunga adalah melakukan penyesuaian terhadap tingkat kupon tersebut. Untuk yang kedua yaitu mengenai mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.